sebab daripada diharamkannya tatayur adalah menggantungkan nasib pada makhluk atau benda. Maka bukan hanya burung saja, tetapi pada saat seseorang menggantungkan nasib dengan jimat yang digantung di tubuhnya, dengan kertas yang dia tempel di rumahnya, dengan pakaian tertentu yang dia gunakan, atau bahkan anggota tubuhnya sendiri yang pernah saya berikan contoh. Di Indonesia kalau tangan kirinya gatal, mau dapat duit, kalau tangan kanannya itu mau keluar duit. Nah ini termasuk bagian dari tatayur yang tidak boleh, diharamkan dalam Islam. Karena tangan kirinya kebetulan saja urat sarafnya bermasalah. Kalau memang karena tangan kiri gatal bisa dapat duit, tiap hari aja kita gatalin tangan kiri kan gitu. Tapi memang masalahnya bukan itu. Permasalahannya bukan itu. Tetapi lebih tertuju kepada ya, adanya masalah di urat saraf dia. Sama halnya di Indonesia juga ada keyakinan kalau kedap-kedip ya kelopak mata atas maka dia akan senang, kalau bawah maka dia akan sedih. Ini semua bagian dari tatayur, tidak boleh. Matanya pada saat dia gunakan untuk istirahat atau tidak ada masalah, tidak akan terjadi hal itu. Ya, dan kata para ulama, siapa yang menggantungkan nasibnya dengan benda-benda ini, bukan mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya yang buruk dan bukan yang baik. Misal dia yakin kalau kedap-kedip kelopak mata bawahnya dia akan sedih, nanti Allah akan berikan kepada dia kesedihan. Tetapi Allah tidak akan berikan dia kesenangan pada saat kelopak matanya atas akan goyang gitu. Nah setan biasanya sudah memiliki berita lebih dahulu daripada kita. Dengan mendengarkan informasi dari langit. Mendengarkan informasi dari langit. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya para jin dulu sebelum Nabi SAW diutus, ya, itu mereka bersusun-susun ke langit untuk mendengarkan informasi dari langit pertama apa yang akan terjadi besok di langit bumi, ya, atau di bumi. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka sudah tidak bisa lagi mendengarkan itu. Mereka tidak bisa lagi mendengarkan hal itu, ya. Sehingga akhirnya mereka mencari informasi ada apa nih, pasti ada kejadian di muka bumi. Ternyata mereka menemukan yang pernah kita pelajari di sirah, kisah tentang jin Nusaybin. Ini sudah pernah kita bahas dulu, jin dari wilayah Irak yang mereka keliling akhirnya mendapatkan Nabi SAW di Mekah sedang membaca Al-Quran, lalu mereka berkumpul semua mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Akhirnya mereka beriman, ya, akhirnya mereka beriman. Jadi di sini menggantungkan nasib dengan apapun maka tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam, dilarang secara mutlak. Apapun sifatnya, apapun sifatnya. Larangan ini disebutkan oleh Nabi SAW dari sebuah riwayat yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya beliau SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bitawakkul." Tiara adalah suatu kesyirikan, berarti mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Jadi pada saat seseorang menganggap tangannya gatal tadi dia akan dapat duit, itu sebenarnya dia sedang berbuat syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menggantungkan rezekinya di tangannya yang gatal. Ya. At-tiyaratu syirkun. Jadi tiara itu adalah suatu kesyirikan, dan tidaklah kami melainkan orang yang tertimpa praduga salah dari sisi tiara itu, ya, tidak ada seseorang di antara kami yang ditimpa praduga itu, tiara tadi menggantungkan nasib dengan benda, kecuali akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Dengan tawakal. Jadi obatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar tiba-tiba hujan, tapi kita tetap harus keluar, tawakal Allah, gitu kan? Semua selesai dengan tawakal. Dan ini kata kunci yang luar biasa. Berarti kita tidak perlu lagi menggantungkan nasib kita pada makhluk atau benda. Ya. Sama halnya hal-hal yang tidak ada tuntunan syar'i berhubungan di rumah. Misalnya orang-orang yang suka mengikuti feng shui, ya.
harus seperti ini, cahaya harus dari sini, jendelanya harus seperti ini. Kalau yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, maka jelas tidak boleh. Karena dalam Islam memang ada tata pengaturan rumah. Seperti kamar mandi, azakumullah, tidak boleh menghadap dan membelakangi kamar kiblat. Ya kan? Pada saat seseorang berhubungan suami istri nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dia harus ya, menyilang, ya, tidak berhadap dan tidak membelakangi kiblat. Ini hal-hal yang dianjurkan, gitu kan? Nah, kemudian tidak boleh ada kuburan di dalam rumah. Nah, tidak boleh ada patung, tidak boleh ada gambar-gambar yang sudah kita jelaskan semua. Maka ini termasuk hal yang dibolehkan dalam Islam, memang dianjurkan untuk itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan feng shui yang diyakini oleh orang-orang non-muslim. Nah, apalagi di Indonesia ini cukup banyak saya dengar berita, dari pengajian pun informasinya bahwasanya banyak sekali orang muslim pun yang ikut-ikutan dengan itu. Ya, baik masalah dia ngatur rumahnya, masalah dia berumah tangga dengan pasangannya, masalah dia mau buka usaha tanggal berapa, hari apa, dan semua itu termasuk menentukan nasib dengan benda.